Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi perilaku konsumen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Ika Ardaninggar, yang kedua ada Ika Ardiani, yang ketiga ada Husnul Khotimah, yang keempat ada Muhammad Rifki Sayuti. Dalam pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas tentang etika konsumsi dalam Islam. Secara umum, etika konsumsi dalam Islam ialah sederhana, tetapi efisien dan efektif. Gambaran efisiensi dan efektif adalah dengan menggunakan harta secukupnya, tidak boleh berlebihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani adama hudu zinakum innadakul masjidil waqulu wa azrabu wa la tasrifu innahu la yahibul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Maksud dari ayat di atas adalah Allah membolehkan kita untuk berkonsumsi, tetapi jangan sampai melampaui batas yang dibutuhkan. Gunakan secukupnya saja. Jika kita memakai barang secara berlebihan, maka akan berdampak buruk untuk diri kita sendiri. Yang kedua ada memperhatikan yang halal dan baik. Barang yang haram dikonsumsi kategorinya adalah: yang pertama, ada barang yang jelas haram dalam Al-Quran maupun hadis, baik menurut iliyat yang jelas maupun iliyat yang diperselisihkan. Contoh barang yang iliyat jasmani diperselisihkan adalah daging babi. Yang kedua adalah barang najis. Yang ketiga, ada barang yang berbahaya seperti racun atau barang berbahaya lainnya yang dapat membahayakan orang lain, terutama tubuh kita. Yang keempat, ada barang yang mengandung kemusyrikan. Yang kelima, ada barang yang berasal dari kejahatan seperti mencuri beras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, tidak kikir, tidak mubazir atau boros. Islam telah mengajarkan umatnya untuk tidak boros dalam menggunakan hartanya karena Allah tidak suka dengan orang yang kikir atau boros. Rasulullah pun juga melarang umatnya untuk tidak kikir atau boros, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang artinya, makan, minum, berpakaianlah dengan bersedekah tanpa berlebih-lebihan. Selanjutnya, ada prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama ada prinsip syariah. Dalam prinsip ini ada 3 kategori, yaitu memperhatikan tujuan konsumsi, memperhatikan kaidah ilmiah, yang ketiga memperhatikan bentuk konsumsi. Yang kedua ada prinsip kuantitas, meliputi sederhana, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan. Yang ketiga ada prinsip prioritas konsumsi. Prinsip ini meliputi prinsip sekunder, prinsip premier, dan prinsip tertier. Yang keempat, ada prinsip moralitas. Prinsip ini meliputi umat dan keteladanan. Yang ketiga, ada konsep maslahah konsumen muslim. Maslahah dipergunakan dalam ekonomi Islam disebabkan penggunaan asumsi manusia yang bertujuan untuk mencari kepuasan atau utility maksimum tidak mampu menjelaskan apakah barang yang memuaskan selalu identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunanya. Dalam Al-Quran, kata maslahah banyak disebut dengan istilah manfaat yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis. Maslahah sering diungkap juga dengan istilah lain seperti hikmah, huda, dan barokah, yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah mulia di dunia dan di akhirat.
Dengan demikian, maslahah mengandung pengertian kemanfaatan dunia akhirat. Islam mengakui bahwa maslahah tetap menyisakan ruang subjektivitas, tetapi setidaknya dapat dikatakan bahwa konsep maslahah lebih objektif dibandingkan dengan konsep utility, dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, maslahah relatif lebih objektif karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif, kriteria tentang halal dan hak baik, sehingga sesuatu benda ekonomi dapat diputuskan apakah memiliki maslahah atau tidak. Sementara utility mendasarkan kriteria yang lebih subjektif karena dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Yang kedua, maslahah individu relatif konsisten dengan maslahah sosial. Sebaliknya, utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. Yang ketiga, ada manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang atau jasa seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan, keterampilan, dan semacamnya. Yang keempat, ada manfaat terhadap lingkungan, yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang atau jasa atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama. Yang kelima, ada manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membelinya barang atau jasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.